Sadaqallahul azim. Shadaqa Rasulul Nabiyul Karim. Wa nahnu 'ala dzalika masakin. Walhamdulillah rabbil alamin. Hadirnya kita salat subuh senantiasa kita mendapatkan hidayah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita patut syukuri dengan salat subuh itu senantiasa seakan-akan kita sepanjang salat malam sepanjang waktu kata Rasulullah SAW dalam hadisnya hadis riwayat Bukhari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Man shalla isya fil jamaah ka'annama qama qismil lail. Barang siapa yang melaksanakan salat isya berjamaah, maka dia sama seperti manusia yang melakukan salat setengah malam. Wa man shalla subuh fil jamaah ka'annama shalla lail kulluh. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka dia sama seperti manusia melaksanakan sholat malam sepanjang waktu. Dan tentunya kita harus syukuri, mudah-mudahan seluruh rangkaian aktivitas amal ibadah kita senantiasa mendapat ridho dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya sebagai upaya kita untuk mendapatkan ridho dan senantiasa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan amal aktivitas itu tentunya dapat mendekatkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Surganya Allah taala itu diberikan kepada orang yang bertakwa. Sebagaimana sudah surah Al-Maryam, tilkal jannatul lati nurisu min ibadi man kana taqiyya. Surga itu akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Mudah-mudahan kita semua mendapat pendidikan orang yang bertakwa Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga masih beliau, sahabat beliau, termasuk kita yang hadir, senantiasa kita menjadi umat yang taat hingga yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh Baitul Mukminin yang dapat tidak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tausiah kita lakukan, marilah kita bacakan doa, kirimkan Fatihah. Dengan dasar tidak bosan dan jemu, kita kirimkan Fatihah, terutama untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia, telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita doakan amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburnya dan senantiasa rawuh min dimil jinnah, senantiasa di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan para jamaah kita, pengurus yayasan, pengurus DKM dan seluruh jamaah yang telah meninggal dunia, yang telah mendahului kita doakan senantiasa amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan amal jariahnya senantiasa mengalir tijaratan dan terburuk dan perdagangan yang tidak pernah merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita sama-sama bacakan Ummul Quran dalam hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummul Quran Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Sadaqar Rasulul Habibul Karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin was-sakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin berjamaah subuh ini dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk tausiah pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bendahara DKM Bapak Burhanuddin secara ekonomi. Pada beliau sudah tepat, kita persilahkan. Kalau ada tafadhol masuk.
syukur kehadiran Allah pada subuh pagi ini. Kita masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah berjamaah di masjid yang tercipta ini. Salawat serta salam senantiasa tak lupa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita, manusia paling sempurna, manusia yang membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Salawat kita sampaikan juga kepada beliau, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, umat beliau yang istiqomah sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, sebelumnya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua DKM, kita patut bersyukur pada hari ini, pada pagi ini kita masih diberikan berbagai nikmat. Nikmat menghirup udara segar, nikmat mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Tadi sudah dijelaskan bahwa seumpama orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah bagaikan sholat semalam suntuk. Kita tak bisa bayangkan bagaimana pahalanya kita kalau sholat semalam suntuk. Kita sholat sehari aja 5 menit kayaknya lama banget gitu. Bagaimana kalau pahalanya semalam suntuk? Luar biasa sekali. Bersyukurlah kita pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat fajar, bisa melaksanakan sholat subuh yang insya Allah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah SWT. Jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini izinkan saya memberikan sedikit apa yang saya ketahui mengenai keutamaan sedekah. Seperti kita ketahui, kita dalam jalan kehidupan ini selalu berhubungan dengan yang sifatnya duniawi. Sedekah artinya adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekah merupakan bukti atas kesungguhan, keimanan dan ketakwaan seorang hamba. Sedekah merupakan pensuci bagi harta, melepaskan sifat-sifat buruk. Sedekah merupakan sesuatu yang membuat kelapangan dan ketenangan hati. Dan sedekah merupakan sesuatu yang tidak luput kita lakukan sepanjang hidup selama kita masih hidup di dalam dunia ini. Ada beberapa ayat yang menyatakan bahwa sedekah itu merupakan sesuatu yang mendampingi kita selama menjalani kehidupan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 254 dijelaskan bahwa
Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu tanfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya yawman la yakun fi wa halla kulfu wa lamma syafa'a wal kafiruna humuz zalimun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang kamu berikan sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah yang zalim. Di sini kita bisa melihat bahwa sebelum terjadinya hari kiamat sudah tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berinfak, untuk bersedekah, sekecil apapun infak kita, sekecil apapun sedekah kita, oleh Allah diperintahkan. Ada lagi dijelaskan di dalam surat At-Taubah ayat 99. Innaha qawbatan lahum sayudkhiluhullahu fi rahmah. Kata Allah, sesungguhnya infak, sedekah itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga. Jadi di sini sudah jelas bahwa janji-janji Allah, orang yang bersedekah itu dibalasnya dengan surga. Kalau berbicara tentang utama sedekah, ada beberapa. Pertama adalah kata Allah, pelaku sedekah berada dalam naungan sedekahnya pada hari kiamat nanti. Ya. Jadi nanti di hari kiamat, dalam satu hadis dijelaskan, orang yang sering bersedekah, orang yang sering infak di saat menunggu keputusan oleh Allah, yaumil akhir, kita membutuhkan naungan di mana matahari diletakkan di atas kepala, sehingga semua orang membutuhkan naungan. Dan salah satu naungan itu adalah sedekah, infak yang selama ini kita berikan. Semakin besar infak, semakin besarlah naungan yang akan kita dapatkan nanti di yaumil akhir. Dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 92, lan tanazzalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kata Allah, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentu hal itu Allah Maha mengetahui. Jadi di ayat ini jelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada kita menginfakkan, mensedekahkan harta yang kita cintai. Walaupun kita tahu bahwa sangat sulit lah, ya, karena itu sangat sulit sekali.
bagi manusia untuk menginfakkan sedekah, ya, harta yang dia cintai. Terkadang maaf, kita sehari-hari kalau berinfak itu, kalau bersedekah itu, baik terutama makanan atau misalnya barang-barang, sesuatu yang sebenarnya udah nggak kita butuhkan lagi gitu ya, yang kita nggak butuhkan lagi. Kita sedekahkan makanan, kadang-kadang sudah beberapa hari yang menurut kita udah nggak bagus lagi, baru kita kasihkan. Begitu juga barang-barang yang setelah kita nggak pakai, yang nggak kita butuhkan, baru kita kasihkan. Karena memang itu sifat manusia. Kata Rasul dalam suatu hadisnya dijelaskan bahwa sifat manusia itu pada prinsipnya adalah serakah. Ya, dijelaskan bahwa manusia itu kalau dikasih satu gunung yang berisi emas, dia akan minta gunung yang kedua yang berisi emas, dan selanjutnya. Jadi pada prinsipnya sifat manusia itu serakah. Nah, untuk itu mari kita belajar bersama-sama bahwa apa yang kita miliki adalah semuanya punya Allah. Yang kedua, seorang yang bersedekah didoakan oleh seorang malaikat, didoakan oleh malaikat setiap harinya. Jadi setiap pagi, ya, seperti saat ini, di saat kita sholat subuh, hadir malaikat yang selalu mendoakan orang-orang yang sering bersedekah. Seperti dijelaskan dalam salah satu hadis Bukhari, tidak ada suatu hari pun di mana hamba Allah masuk pada waktu pagi harinya kecuali ada malaikat yang turun. Maka salah satu di antara mereka berdoa, "Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang-orang yang berinfak." Dan malaikat lainnya berdoa, "Ya Allah, berikan kerugian kepada orang-orang yang menahan hartanya." Kita pernah dengar mungkin riwayat tentang Qarun, ya, di zamannya Nabi Musa. Qarun itu terkenal dengan hartanya yang luar biasa, sampai kuncinya aja, kunci berangkasnya, karena dulu nggak ada imani, dulu nggak ada bank, ya kan? Jadi nyimpannya dalam berangkas, bukan berangkas, gudang, yang kuncinya aja itu menurut satu riwayat dipikul oleh 40 orang laki-laki yang besar-besar. Kemana pun Qarun berangkat, itu kuncinya dipikul. Awalnya Qarun adalah orang yang tidak punya sama sekali, orang miskin, orang susah. Ya. Dia Qarun itu menurut riwayat adalah sepupunya Nabi Musa. Dia mohon kepada Nabi Musa supaya didoakan menjadi orang sukses. Kata Nabi Musa awalnya, "Kamu kalau saya doakan nanti akan kufur nikmat." Tapi Qarun tetap minta supaya didoakan kepada Allah supaya dia menjadi sukses. Dan didoakan oleh Nabi Musa dan menjadilah seorang sukses. Kesuksesan itu menurut Qarun di saat dia dimintai zakat untuk Baitul Mal, dia beranggapan bahwa harta yang dia peroleh bukanlah dari Allah. Harta yang dia peroleh adalah hasil jeripayahnya. Diminta oleh Nabi Musa untuk bersedekah, untuk berinfak, nggak mau. Sehingga
Allah memberikan azab kepada Qarun, di mana ditenggelamkan semua hartanya sehingga tidak tersisa sama sekali. Makanya sekarang orang sering dengar tuh kalau dapat harta karun katanya, padahal itu harta Qarun. Itu dikisahkan dan itu merupakan salah satu gambaran orang yang pelit, bakhil, gitu ya, kedekut, tinggal tunggu saja. Selanjutnya, sedekah menghapus kesalahan dan menghindarkan dari api neraka. Ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa sedekah akan menjadi nama pada yaumil mahsyar, di saat orang semuanya kepanasan karena semakin dekatnya matahari, ya, tidak ada nama dan tinggal menunggu ditentukannya apakah neraka atau surga. Sedekah merupakan salah satu penolong, karena dalam suatu hadis dijelaskan bahwa salah satu pintu masuk ke dalam surga itu adalah pintu sedekah. Jadi bagi orang-orang Allah yang hobi bersedekah, ya, habitnya bersedekah, ada sebuah sedikit istirahat, itu pintunya salah satu untuk masuk surga. Ada pintu khusus, yaitu pintu sedekah. Makanya bersyukurlah orang-orang yang punya kebiasaan, punya hobi bersedekah. Keempat, pelaku sedekah dikaruniai berkahnya pada hartanya, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasalil jannatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'ati habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu sami'un 'alim. Kata Allah, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir padi yang menumbuhkan 7 butir tangkai. Pada setiap tangkainya ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita bersedekah 100.000, ya, itu menjadi 7 kali, ya, dari 7 kali itu dilipatkan lagi menjadi 100 kali. Saking sayangnya Allah pada hambanya, ya, saking sayangnya Allah pada hambanya, diobral, gitu. Pahalanya diobral, ya, diobral pahalanya, saking banyak pahalanya. Malah dalam satu riwayat dijelaskan bahwa
meninggal. Tergantung sejauh mana keikhlasan kita beribadah. Sejauh mana keikhlasan kita beribadah dalam bersedekah. Kalau seumpamanya sedekahnya dihitung-hitung, ya mungkin pahalanya berkurang ya kan? Tapi kalau sedekahnya karena Allah, tadi sudah dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah, diibaratkan sebutir padi menumbuhkan 7 tangkai dan setiap tangkainya ada 100 biji. Luar biasa sekali. Ya. Yang kelima, yang terakhir, yaitu ya, Allah melipat gandakan pahala bagi orang yang bersedekah. Ya. Jadi tadi sudah dijelaskan di awal, pahalanya luar biasa. Dan satu yang harus kita ketahui, bahwa rezeki yang kita dapat selama ini, ya, semuanya akan menjadi kotoran. Semuanya akan menjadi sesuatu yang tidak akan bernilai apabila hanya kita gunakan untuk dunia. Sedekah, infak itu merupakan pinjaman kita kepada Allah. Ya. Selama ini kita kalau pinjam uang di bank, ya, ada unsur ribanya, walaupun itu banknya bank syariah, gitu kan, unsur ribanya tetap ada. Dan itu dilipat gandakan, pinjam 100 juta, setelah 3 tahun jadi 500 juta. Ya, 500 juta itu kita dapatnya apa? Kita dapatnya dosa. Karena apa? Riba. Ya, dalam satu hadis dijelaskan bahwa riba itu merupakan sesuatu yang menghancurkan perekonomian, dan dosanya, ya, dosanya riba itu bukan cuma yang melakukan riba, yang ngasih pinjaman dapat dosa, yang terima uangnya dapat dosa, yang nulisnya dapat dosa, yang kerjanya di situ dapat dosa. Ya, riba itu luar biasa. Cuma yang tadi, terkadang di dunia ini semua aspek kehidupan yang kita jalani semuanya berhubungan dengan riba. Nah, itu pinjaman. Tapi kalau kita meminjamkan harta kita kepada Allah, bukan berarti hilang. Sedekah yang kita berikan, infak yang kita berikan itu bukan hilang, tapi pinjaman kepada Allah. Seperti yang Allah jelaskan dalam Quran surat Al-Hadid ayat 11. Man zalladhi yuqridillahu faradan hasanah fayudha'ifu lahu wa lahu ajrun karim. Kata Allah, barang siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikan kepadanya berlipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia. Jadi apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan selama ini merupakan pinjaman kita kepada Allah, dan itu akan dibalas oleh Allah berlipat ganda. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, marilah kita bersedekah sedikit maupun banyak, ya. Kata Rasul, pahala yang paling besar adalah di saat kita sujud, tapi kita masih mau bersedekah, ya.
Kalau orang banyak uang bersedekah itu gampang, tapi kalau orang yang tak punya uang bersedekah itu sulit. Tapi justru kesulitan itu membawa pahala yang besar untuk kita. Sekali lagi, mari tetap semangat bersedekah, ya, berinfak, terutama saat ini kita sedang membangun masjid kita. Jangan patah semangat, tetap semangat untuk bersedekah dan membangun salah satunya masjid kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan, kesalahan ada pada diri saya, kebenaran hanya milik Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah yang telah disampaikan. Mudah-mudahan kita semua sebagai ahli bersedekah. Tausiah tadi mengingatkan kepada kita pada akan teringat dengan sahabat Rasulullah Abdurrahman bin Auf yang begitu kaya, dan ternyata dengan kaya paling kaya dan tambah kaya ketika beliau mensedekahkan hartanya pada saat dengan kurma yang busuk. Tentunya dia menjadi lebih kaya karena dermawannya, karena takut dihisab, sehingga Abdurrahman bin Auf menginfakkan seluruh kurma-kurmanya karena ini ada ketakutannya akan dihisab di yaumil qiyamah. Ada cerita lagi Abu Thalha yang diriwayatkan Rasulullah, sahabat Rasulullah. Abu Thalha itu mendengar tadi ayat yang dibacakan oleh Abu Burhan tadi, dan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai derajat kebaikan sebelum kamu menginfakkan harta yang kamu cintai. Abu Thalha itu punya kebun kurma juga. Akhirnya mendengar dengan ayat tadi, sehingga kebun kurma itu disedekahkan kepada Rasulullah untuk perjuangan Islam. Ya Rasulullah, saya takut dengan hisab nanti, maka bayuha itu kebun kurma yang begitu banyak, sehingga dia infakkan kepada Rasulullah untuk diberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan iktibar tadi mengingatkan kepada kita untuk terus berinfak, bersedekah, dan mengingatkan pada diri kita semua. Demikian tausiah tadi. Mari kita tutup taklim ini dengan sama-sama membacakan ayat Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.